apakah filsafat itu boleh atau harus diajarkan pada murid-murid mahasiswa-mahasiswa Muslim. Pertanyaan seperti ini mungkin bisa ditertawakan secara akademis karena filsafat itu memang sangat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, malam hari ini kita lanjutkan obrolan kita yang dalam tema akhlak di hadapan alam. Cuma malam hari ini kita agak berbeda. Yang kita bahas ini tidak lagi teknis-teknis atau prinsip-prinsip seperti yang kemarin banyak kita bahas, baik lewat Aldo Leopold maupun Fritjof Capra. Malam hari ini kita mungkin banyak membahas dasar-dasar filosofis cinta kita kepada alam, hubungan kita dengan alam sekeliling kita yang hari ini banyak tidak ideal, kemudian masuk ke ranah agama-agama, khususnya ranah yang lebih berbau sufistik. Ini malam hari ini kita membahas gagasan-gagasan beliau yang beberapa kali juga sudah kita bahas dalam ngaji filsafat, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Ini kajian malam hari ini semacam melanjutkan, dulu kita pernah membahas gagasan beliau tentang Saintia Sacra. Nah, malam hari ini semacam implementasi Saintia Sacra dalam hubungannya dengan relasi manusia dan alam. Gagasan-gagasan seperti yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr ini sering nanti disebut sebagai ekosofi atau ekofilosofi. Baik, bismillah, kita mulai kajian kita. Saya tidak harus banyak cerita tentang Sayyid Hussein Nasr ini. Di sesi-sesi yang lain saya sudah panjang lebar mengisahkan tentang beliau ini. Yang jelas beliau ini filosof Muslim kontemporer yang kelahiran Iran, Persia, dan beliau ini menguasai banyak sekali bidang keilmuan, ya filsafat, ya agama, ya sufi, spiritualitas, musik, seni, arsitektur, sastra, termasuk juga tentang lingkungan. Makanya ada yang menyebut beliau ini seorang polimath. Polimath itu orang yang menguasai banyak sekali cabang keilmuan, yang hari ini mulai jarang. Di dunia modern ini kan orang kalau ngerti banyak ilmu secara sekaligus itu malah diragukan. Orang modern itu lebih percaya spesialis-spesialis yang hanya ngerti satu bidang keilmuan. Ya, ini perlu diperdebatkan juga, tapi lain waktu kita bahas tentang kemungkinan seorang polimath. Karena kalau teman-teman belajar sejarah filsafat itu, para filosof awal dulu, termasuk para filosof Muslim, itu hampir semua itu tokoh-tokoh yang menguasai banyak sekali bidang keilmuan. Baik, ya, nama Sayyid Hussein Nasr ini mengingatkan kita, beliau ini mungkin kalau di Indonesia ini termasuk kelompoknya habaib. Karena istilah Sayyid ini kan menunjukkan keturunan Nabi lewat jalur Sayyidina Hussein. Kalau yang lewat Sayyidina Hasan nanti dikenal bukan Sayyid tapi Syarif. Tapi itu tema yang berbeda. Kapan-kapan kalau ada waktu ya kita membahas filosofi, sebutan filosofi nama, filosofi gelar dalam Islam. Oke, malam hari ini kita langsung fokus pada tema
hubungan manusia dengan alam di level filosofis sufistik tradisional, sebagaimana bidang keilmuannya Sayyid Hussein Nasr. Ini menarik, sebelum kita membahas itu ya, saya membaca-baca bukunya Sayyid Hussein Nasr itu, menemukan satu kalimat menarik, satu quotes menarik dari buku yang judulnya Islam in the Modern World. Ini menurut saya jawaban dari kemarin-kemarin, kan ada itu banyak pertanyaan tentang filsafat, apa boleh diajarkan bagi umat Islam, bagi para mahasiswa, mungkin bagi siswa-siswa muslim. Itu di buku Islam and Modern World itu Sayyid Hussein Nasr jawab begini. The question therefore is not whether one should teach philosophy to Muslim students, but rather what kind or kinds of philosophy should be taught and how the subject should be approached. Kata Sayyid Hussein Nasr, pertanyaannya itu, oleh karena itu bukan kok bertanya apakah filsafat itu boleh atau harus diajarkan pada murid-murid mahasiswa-mahasiswa muslim. Pertanyaan seperti ini mungkin khawatirnya kalau kamu tanya apa filsafat harus diajarkan atau tidak, itu bisa ditertawakan secara akademis karena filsafat itu memang sangat luas. Nah, kata Nasr, rather yang lebih baik ditanyakan adalah what kind or kind of philosophy. Filsafat jenis apa? Atau filsafat apa saja yang harus kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Dan bagaimana how the subject should be approached. Bagaimana filsafat ini sebagai subjek kajian harus didekati. Jadi pertanyaan apakah filsafat harus diajarkan pada murid, pada siswa, pada mahasiswa, ini kalau versinya Sayyid Hussein Nasr sudah tidak relevan lagi. Pastilah setiap akademisi intelektual membutuhkan filsafat untuk bisa berpikir lurus, luas, dan mendalam. Problemnya yang lebih tepat ditanyakan itu adalah filsafat jenis apa saja sih yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Dan cara mengajarkan filsafat yang bagaimana. Ini lebih penting. Sering saya bilang filsafat itu kan macam-macam isinya. Yang sangat religius banyak, yang bisa mendekatkan kita pada agama, semakin menyadarkan kita tentang hadirnya Allah dalam hidup kita, itu juga banyak. Meskipun beberapa juga ada yang negatif. Maka membahasnya kalau ingin elegan itu pertanyaannya adalah filsafat jenis apa sih yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita? Atau cara mengajar filsafat yang seperti apa? Sehingga umat Islam ini tidak terbelakang lagi. Nah, ini mungkin jawab beberapa kegelisahan yang kemarin muncul. Ini versinya Sayyid Hussein Nasr. Boleh dicari bukunya Islam in the Modern World. Ini buku ini menarik karena judul lengkapnya begini. Islam in the Modern World, Challenged by the West, Threatened by the Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition. Jadi Islam di dunia modern itu problemnya 3. Yang pertama, tantangan dari dunia barat. Yang kedua, ancaman dari fundamentalisme. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap menjaga tradisi kita sendiri. Oke, teman-teman yang tertarik boleh dicari buku ini. Kelihatannya ya e-book gratisnya ada. Nah, kemudian saya juga membaca ada buku yang lain dari Sayyid Hussein Nasr yang judulnya In Search of the Sacred, Mencari Kesucian, A Conversation with Sayyid Hussein Nasr on His Life and Thought. Ini buku hasil semacam podcast wawancara dengan Sayyid Hussein Nasr. Ini saya bawa juga sebelum kita masuk ke tema utama ya, mungkin teman-teman tertarik.
Jadi di buku itu beliau menyinggung kita, Indonesia dan juga Malaysia. Ada kata-kata menarik yang saya potong dari buku In Search of the Sacred ini. It is very interesting to note that in countries such as Indonesia and Malaysia, which had never been a center for Islamic philosophy, there are no many gifted young philosophers, scholars, and teachers who teach Islamic philosophy from the point of view of the Islamic metaphysical and philosophical tradition, which was something unheard of in modern universities in the Islamic world a few decades ago. Jadi kata Syed Hussein Nasr sangat menarik untuk dicatat bahwa di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia yang belum pernah menjadi pusat kajian filsafat Islam, karena kita kenalnya ya pusat-pusat filsafat Islam itu kan dulu Baghdad, Persia, Turki mungkin, Mesir mungkin, itu kan yang kita dengar itu. Kata Syed Hussein Nasr menarik belakangan di negara seperti Indonesia dan Malaysia ini, there are no many gifted young philosophers. Hari-hari ini banyak muncul anak-anak muda berbakat, para filosof-filosof muda, intelektual, para ulama, para guru yang mengajarkan filsafat Islam from the point of view of the Islamic metaphysical and philosophical tradition, dari sudut pandang tradisi metafisik dan filosofis Islam, which was something unheard of, yang seperti ini belum pernah kedengaran in modern universities, di universitas-universitas modern di dunia Islam beberapa dekade yang lalu. Jadi hari ini ada fenomena, kalau bahasa ilmiah itu the rise of education, melonjaknya kesadaran pendidikan termasuk filsafat, khususnya yang disinggung oleh Syed Hussein Nasr ini di Indonesia dan Malaysia. Banyak muncul orang-orang pintar, anak-anak muda penggemar filsafat, para ilmuwan yang mengajarkan filsafat dari sudut pandang tradisi kefilsafatan Islam itu sendiri. Nah, ini mungkin basa Jawane mbombong kita. Jadi membesarkan hati kita. Yuk, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menggali khazanah-khazanah kefilsafatan, khususnya khazanah-khazanah dari tradisi keilmuan, tradisi kefilsafatan kita sendiri. Kita sendiri itu berarti ya tradisi Muslim, Indonesia, sesuai konteks budaya kita masing-masing yang hakikatnya sangat kaya dengan kebijaksanaan, kearifan. Baik, wah ini saya lebih banyak ngomong improve-nya ya. Tapi ini mungkin menarik bagi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya tentang kajian filsafat. Tapi jangan lupa ya, jangan terlalu GR yang ngaji filsafat, karena buku ini diterbitkan versi bahasa Inggrisnya tahun 2010. Berarti yang dilihat bukan kita. Jadi yang ngaji filsafat mungkin melanjutkan ini saja. Yang dilihat oleh Syed Hussein Nasr berarti 2010 ke belakang. 2010 ke belakang, bukan kita. Ya kita, kalau dibahas hari ini mungkin antara lain ada contoh anak-anak muda yang hari ini semangat belajar filsafat, misalnya melalui ngaji filsafat, itu kalau hari ini. Tapi ini kan tahun 2010. Semoga gairah semangat ini tidak padam, karena memang dulu banyak orang berharap. Zaman saya mahasiswa dulu isu ini sudah muncul bahwa kebangkitan Islam itu akan dimulai dari Indonesia. Dengan melihat kultur, cara beragama, mentalitas orang Indonesia saat itu. Meskipun hari ini banyak isu-isu sebaliknya.
justru kita mengalami sedikit degradasi. Karena hari ini ada isu Indonesia itu growing intolerance. Semakin tidak toleran. Berarti semakin tidak toleran itu menunjukkan kita semakin tidak terbuka. Ya susah kita bisa berkembang kalau kita tidak terbuka. Baik, teman-teman, mari kita mulai tema eko filosofi malam hari ini. Jadi kata-kata eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang ekoliterasi. Eko itu artinya rumah tangga. Kalau sofi artinya kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu kalau secara letterek berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga, ekosistem kita. Yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya, tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya, ya segala yang ada di lingkungan kita, baik yang hidup maupun tidak hidup. Nah, dalam ekosofi ini berarti ada integrasi antara ekologi. Kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu, dengan filsafat. Kalau filsafat ini berarti ada pendalaman, perluasan dengan fokus kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu ekologi plus filosofi. Nah, ini saya tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian ekosofi ini positioningnya dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme. Jadi karena prinsip-prinsip ekosofi ini sama dengan prinsip ekosentrisme, yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan. Kemudian yang kedua, ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama, punya harga. Tidak hanya manusia. Kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri, ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing. Maka memposisikan diri lebih tinggi, lebih kuasa, lebih jago di hadapan apapun di lingkungan kita, itu berarti kita sedang melakukan, kalau dalam agama, tindak namanya kezoliman dan kesombongan. Nah, ekosofi ini sebagaimana yang dikembangkan oleh Syed Hussein Nasr nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme. Nah, ekosufisme itu menarik. Semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi, meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini. Ekosufisme itu sufisme yang berbasis ekologi atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual, atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ecological consciousness. Nah, ini sebenarnya 3, tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi ekosufisme itu bisa dalam bentuk penghargaan kita, penjagaan kita, pelestarian kita terhadap lingkungan sekeliling kita, itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian. Atau juga kesadaran spiritual kita. Ini manifestasinya antara lain adalah kesadaran lingkungan. Jadi ini sebenarnya mirip, tapi ya maksudnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, menjaga lingkungan itu bagian dari suluk. Jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan, menjaga, melestarikan
keseimbangan lingkungan sekeliling kita. Ini juga kebajikan, ini juga laku suluk untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kelakuan kita yang baik terhadap alam, terhadap lingkungan, itu adalah hasil suluk kita yang sukses. Ketika kita suluk ini kan melakukan perjalanan sampai orang memuncak, mengalami makrifat, kesadaran spiritual. Buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif, yang konstruktif, yang baik kepada lingkungan. Jadi kalau di yang pertama tadi, kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk. Kalau di definisi kedua ini, baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk. Kalau di yang pertama, jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan. Kalau di yang kedua, hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu, berintegrasi dengan lingkungan. Inilah yang disebut ekosufisme. Jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer. Terus kita lanjutkan. Nah, kita awali dari kegelisahannya Syed Hussein Nasr. Mengapa sih beliau yang concern dengan sufisme, dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial, objek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan. Kata Syed Hussein Nasr begini, siapapun yang sadar akan situasi dunia modern pasti tahu bahwa masalah paling mendesak setidaknya di level material yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan. Hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi ya problem utama manusia hari ini krisis lingkungan. Meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak sadar hal ini. Manusia itu kan agak egois. Lalu yang dipikir problemnya sendiri. Tujuan-tujuannya sendiri, target-target jangka pendeknya sendiri. Nah, padahal ini lanjutannya kata Syed Hussein Nasr, Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan. Ya, kita ini ada di problem krisis lingkungan, tapi solusinya sebenarnya sudah ada. Bahkan boleh dikatakan sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya, termasuk dari perspektif Islam. Namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari Muslim modern sampai saat ini. Jadi ini perhatian yang sedikit ini problem. Bahkan saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis. Apatis itu tidak percaya lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak. Jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis ini ya, karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya ya sudah agak terlambat. Mari kita mulai, kita reformasi hidup kita. Kita tidak lagi egois, tapi juga berbagi perhatian, berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini ajaran untuk memperhatikan alam ini sebenarnya bisa kita temukan di mana saja, termasuk dalam Islam, termasuk dalam adat, budaya, tradisi lokal, termasuk dalam filsafat-filsafat yang besar, yang global itu semuanya kita temukan. Hanya saja memang perhatian kita yang kurang. Ya memang
kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa. Tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus harapan. Tidak mungkin lagi situasi diperbaiki. Mari kita mulai pelan-pelan.